Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magolning Saputri dengan NIM 11122202114 dari PLUK 8 Praktikum Bioinformatika. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta geomorfologi pada aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita buka dulu ArcGIS-nya. Data yang dibutuhkan untuk membuat peta geomorfologi yaitu berupa data kontur dan sungai pada daerah kafling yang kita punya. Langkah pertama yang kita lakukan di sini yaitu connecting folder pada katalog pada bagian pojok kanan atas. Nah, connectingkan folder. Kemudian di sini kita akan membuat save file baru. Saya akan membuat save file pada folder peta geomorfo. Dengan cara klik kanan, new, kemudian save file. Kita beri nama bentuk lahan struktural. Nah, untuk fitur tab-nya ini kita ganti dengan polygon, kemudian kita sesuaikan koordinatnya dengan kafling yang kita miliki. Kebetulan di sini kafling saya berada pada daerah Subulu Salam, Provinsi Aceh, memiliki zona 47N. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul save file yang kita buat tadi. Kemudian untuk membatasinya pada peta, kita lakukan adalah klik kanan, edit feature, start edit, continue. Kemudian setelah kursornya berubah seperti ini, kita klik yang create feature, bentuk lahan struktural, kemudian polygon. Nah, di sini kita bisa membatasi yang ingin kita batasi. Untuk membatasi bentuk lahan ini, kita bisa mengikuti kontur yang ada. Jika sudah, kita klik 2 kali. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian, sebelum itu kita save edit, kemudian stop edit. Kita bisa mengganti warna dari bentuk lahan yang kita batasi dengan cara klik pada bagian kotak ini, kemudian kita ganti warnanya. Ganti seperti ini. Kemudian untuk membatasi pada bentuk lahan lain, caranya sama dengan kita membuat save file baru. Klik kanan, new, save file, kita beri nama bentuk lahan aluvial. Untuk fitur tab-nya juga polygon, serta untuk koordinatnya juga kita sesuaikan dengan kafling. Zona 47, oke. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul save file baru. Kita bisa mulai edit lagi dengan cara klik kanan. Pastikan yang save file sebelumnya kita sudah stop edit. Dan klik kanan, edit feature, start edit, continue. Nah, pada create feature akan muncul seperti ini. Kita klik untuk lahan yang baru, kemudian polygon. Kemudian kita bisa membatasinya
seperti ini. Saya sesuaikan di sini. Kemudian jika sudah kita klik 2 kali, dan jangan lupa untuk di save edit, kemudian stop edit. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kita bisa ganti warnanya juga. Seperti ini. Kita bisa melanjutkannya sampai kita membatasi semua peta, semua bagian yang ada di dalam kafling kita. Jangan lupa untuk di save edit. Nah, kurang lebih seperti ini pada kafling saya. Kemudian selanjutnya, setelah semuanya sudah selesai dibatasi, kita selanjutnya membuat penampang. Dalam membuat sayatan, hal pertama yang kita lakukan adalah sama dengan membuat save file baru. Kita new save file. Kita beri nama sayatan. Kemudian untuk fitur tag-nya, di sini kita pilih yang polyline. Jangan lupa untuk mengatur dari si koordinatnya. Nah, di sini akan muncul sayatan. Selanjutnya kita membuat sayatan dengan cara klik edit feature, start edit, continue, kemudian create feature, kita pilih yang sayatan, kita pilih yang lain. Kita bisa ganti warnanya juga di sini, agar memudahkan kita untuk melihatnya. Kemudian kita menyayat pada peta geomorfologi yang sebelumnya sudah kita batasi. Kedua kali, jangan lupa untuk selalu save edit dan stop edit. Selanjutnya kita setelah membuat sayatan yang tadi, kita pencet 3D analysis, option, kita pilih folder yang untuk kita menyimpan si sayatannya itu. Saya akan menyimpannya pada di sini. Peta geomorfologi. Dan oke. Nah, selanjutnya kita klik yang interpolate line untuk mengetahui sayatan yang telah kita buat. Interpolate line, kita
letakkan di atas sayatan. Jadi sehingga kita seperti membuat sayatan sama seperti tadi. Klik. Kemudian klik 2 kali. Nah, dari sini setelah kita menginterpolate line, kita bisa mengecek sayatan yang telah kita buat pada bagian point profile grid. Nah, jadi seperti ini nanti bentuk sayatan yang kita buat. Selanjutnya, karena kita sudah menyimpan tadi sayatannya, maka di sini kita munculkan dulu. Nah, pada folder yang kita menyimpan sayatan tadi, kita refresh dengan cara klik kanan, klik refresh. Nah, di sini akan muncul nanti PG1. Kita drag PG1 ke dalam petanya. Nah, selanjutnya akan muncul titik-titik pada bagian interpolate line atau sayatan yang tadi. Ini kita oke saja. Seperti ini. Nah, titik-titik yang ada ini kita akan gunakan untuk membatasi si bentuk lahan yang kita miliki. Di sini saya kan punya dua bentuk lahan, bentuk lahan struktural dan aluvial. Sehingga caranya pada PG yang telah kita drag tadi pada layar, kita klik kanan, kita cek terlebih dahulu untuk nilainya pada Open Attribute Table, kita klik. Nah, di sini sudah ada nilai M dan Z. Nilai M di sini yaitu nilai Y, nilai X, dan Z adalah nilai Y. Selanjutnya kita membuat kolom baru di sini untuk untuk menandakan batas pada bagian daerah yang menjadi batas bentuk lahannya. Kita klik pada table option ini, kemudian kita add field, kita beri nama saja batas bentuk lahan. Kemudian untuk type-nya XT dan OK. Yes. Nah, di sini sudah muncul kolom baru. Selanjutnya kita membatasi pada bagian batas ini. Caranya, kita klik kanan PG yang kita drag tadi, klik kanan, kita edit feature, start feature, continue. Nah, kita klik pada tengah-tengah buletan yang ada di sini. Kita sesuaikan saja di mana batasnya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari. Di sini akan muncul warna biru seperti ini, menandakan bahwa titik ini berada di daerah sini. Nah, kita beri nama pada ininya, batas struktural dan aluvial. Jangan lupa di save edit. Nah, karena pada peta yang saya miliki ini hanya satu batasnya, jadi kita hanya menandai satu batas saja. Nah, setelah kita beri nama tadi, kemudian kita save terlebih dahulu data ini dengan cara klik table option-nya, kemudian export. Di sini kita pilih penyimpanannya di mana. Saya akan menyimpannya di sini. Kemudian kita beri nama
sayatan A. Untuk save as type-nya kita pilih txt, dan kita save. Dan oke. Yes. Setelah kita save datanya tadi, kemudian untuk memunculkan penampangnya dari sayatan yang telah kita buat, yaitu dengan cara insert, kita pilih data frame. Nah, di sini akan muncul data frame, new data frame 5. Kita klik kanan saja, kemudian kita add data. Kita pilih data yang telah kita simpan tadi dalam bentuk txt. Saya di sini batas sayatan, kemudian kita add. Kemudian kita ke display, klik kanan pada batas sayatan yang kita save tadi, display XY data. Kita klik. Di sini X-nya kita ganti M, dan Y-nya kita ganti Z sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Jangan lupa untuk koordinatnya juga diatur sesuai dengan kafling kita. Dan oke. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini merupakan bentuk penampang dari sayatan yang telah kita buat. Sebelumnya kita pindahkan dulu ke bawah. Karena ini seperti kecil, maka kita atur dari skalanya. Untuk skala peta yang saya gunakan yaitu 1:12.500. Seperti ini. Kemudian bisa kita besarkan sesuai dengan skala yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kemudian, kan sebelumnya kita sudah membatasi pada kedua bentuk lahan ini ya. Untuk mempermudah kita dalam mengetahui batasnya di mana, kita klik kanan pada batas sayatan event, properties, kita pilih yang label. Kita pilih label, kemudian kita checklist pada label feature in the layer. Nah, ini. Kemudian pada symbology, kita klik yang kategoris. Pada value field-nya, kita ganti dengan batas bentuk lahan tadi yang kita buat. Kemudian add all values. Nah, di sini akan muncul batas yang kita buat tadi. Di sini ada tulisan simbol. Nah, simbol kita klik 2 kali. Kita ganti dengan triangle 2. Di sini bentuk ini akan memudahkan kita di mana batas yang telah kita tandain tadi sebelumnya. Nah, ini oke, ini oke. Nah, ternyata batasnya di sini. Jadi kita bisa berikan garis sesuai dengan warna pada bentuk lahan yang kita miliki. Di sini batas aluvial dan struktural. Untuk membuat garisnya, hal yang kita lakukan adalah membuat SHP baru lagi. Kita klik kanan, new, save file. Di sini kita kasih nama bentuk
lahan alu. Untuk fitur tab-nya kita pilih yang polyline. Jangan lupa untuk diatur koordinatnya. Ini kita oke. Kita oke. Nah, kita bisa membuat dari bentuk lahannya ini dengan cara klik kanan pada save file baru yang kita buat, kemudian edit feature, start edit, pilih create feature, pilih line, kemudian kita bisa mulai dengan membuat garis pada titik-titik sayatan ini. Kita klik 2 kali untuk mengakhiri. Nah, kemudian jangan lupa di save edit dan stop edit. Di sini kita bisa mengubah warnanya. Sebentar. Kita bisa mengubah warnanya karena tadi warnanya hijau, maka di sini kita ubah sesuai dengan bentuk lahan kita. Nah, ini. Oke, kemudian. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada bentuk lahan struktural. Caranya yaitu dengan buat save file baru lagi. Kita beri nama bentuk lahan struktural. Untuk fitur tab-nya kita pilih yang polyline. Koordinatnya zona 47. Kita oke, ini kita oke. Nah, kita bisa start edit di sini. Edit feature, kita start edit. Pada create feature-nya, kita pilih yang lain. Nah, kita bisa mulai edit dari sini. Jangan lupa untuk save edit dan stop edit. Untuk warnanya kita ganti juga. Oke. Nah, untuk menghilangkan titik-titik dan batas ini, kita bisa dengan cara mengancek pada bagian batas sayatan event ini. Kita ancek. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita ganti warnanya. Nah, nanti penampang yang telah kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan grid pada penampang dengan cara klik kanan pada penampangnya, kemudian properties. Ini di sini pilih yang grid, kemudian pilih yang new grid. Kita pilih yang measure grid. Next, kemudian yang appearance ini kita pilih label only agar tidak ada
kotak-kotak grid-nya. Kemudian untuk X, Y-nya kita atur. Saya pakai 125 agar sesuai dengan skala saya 12.500 dan next finish. Kita apply. Oke. Nah, di sini pada grid penampang kita ini dapat 60 di belakang angka. Untuk menghilangkannya, kita bisa klik kanan, properties pada grid, kemudian additional properties, number format. Nah, di sini pada roundingnya kita ganti dengan 0 agar tidak ada 0 di belakangnya. Oke. Nah, maka nilai angka 0-nya akan hilang. Maka penampang yang kita buat seperti ini. Untuk membuat penampang yang kedua atau ingin menambah penampang yang B, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu seperti membuat penampang A. Langkah terakhir yang kita lakukan yaitu layouting peta. Layouting peta ini berupa berisi unsur-unsur peta seperti judul, logo, kemudian keterangan, dan peta indeks, skala, kemudian arah mata angin. Layouting peta dapat kita lakukan pada ArcGIS, dapat juga kita lakukan pada aplikasi Corel. Nah, di sini untuk kita meng-save data ArcGIS-nya dengan cara file, kita save as. Nah, di sini akan save as type-nya ArcMap document. Nah, di sini kita bisa langsung save saja. Kemudian, jika kita ingin mengedit beberapa unsur peta pada aplikasi Corel, kita dapat nge-save peta ini dengan format PDF dengan cara file, export map. Nah, di sini save as type-nya akan berupa PDF. Jadi kita bisa langsung save saja. Mungkin cukup sekian video tutorial pembuatan peta geomorfologi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.